Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih anak-anakku semuanya. Pada hari ini saya Ira Marvina Artani akan menyampaikan materi tentang pembuatan busana custom made KD pembuatan bustier. Untuk kegiatan pembelajaran pembuatan bustier ini, materi yang akan dibahas antara lain: yang pertama, pengertian bustier; kedua, kategori bustier; ketiga, karakteristik dari bustier itu seperti apa; kemudian jenis bahan untuk pembuatan bustier, analisa desain bustier, dan penerapan pembuatan bustier. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bustier itu? Basti atau bustier merupakan bagian dari pakaian dalam yang terkenal karena variasi bentuknya sejak awal abad ke-19 sebagai busana berpinggang ramping yang terinspirasi dari sebuah bra dan kamisol yang membungkus tulang iga dan pinggul. Tali pundaknya terletak terpisah jauh untuk memungkinkan bustier dipakai dengan bateau necklines. Bustier sendiri didesain untuk dua jenis kategori, yaitu yang pertama, bustier sebagai pelengkap kebaya, dan yang kedua, bustier sebagai outwear dengan variasi yang sesuai untuk busana malam. Nah, sekarang mengenai karakteristik bustier. Menurut Tata Busana 2020, karakteristik bustier itu meliputi: bustier itu cenderung menutupi payudara hingga ke pinggang dan bisa digunakan sebagai rangkapan pakaian luar yang tembus pandang. Dan yang kedua, bustier itu bisa memberi dukungan pada bagian payudara dalam jumlah yang minimal. Tapi sekarang banyak yang memiliki built-in bra. Yang ketiga, pakaian ini memiliki tali spaghetti tipis dan bisa dibuat dengan berbagai macam kain. Sutra dan polyester adalah pilihan yang paling umum, namun bustier dari bahan cotton knit atau kombinasi lycra dan cotton juga semakin populer. Lalu, jenis bahan apa saja yang bisa digunakan untuk membuat bustier? Yang pertama ada kain taisil. Kain taisil ini memiliki karakteristik yang mengkilat, tipis, lembut, tidak kaku, sehingga nyaman dipakai dan berkesan mewah. Yang kedua, kain santung. Kain santung itu apa? Jenis kain yang terbuat dari serat katun dan terkadang dicampur dengan serat sintetis yang memiliki tekstur halus, lembut, dan dingin. Yang ketiga, kain taffeta memiliki ciri mengkilat dan kaku sehingga terkesan mewah bila dipakai. Dan yang keempat adalah kain satin. Kain satin ini merupakan jenis kain yang dibuat dengan proses tenunan menggunakan teknik serat filamen sehingga permukaannya licin, mengkilat seolah-olah bisa memantulkan cahaya. Nah, sebelum kita membuat pola atau membuat pecah pola dari bustier, kita sebaiknya menganalisa desain terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya pola yang kita buat nanti sesuai dengan model yang kita inginkan. Berikut ini ada beberapa contoh dari analisa desain. Untuk model pertama yang berwarna merah, balen dalam, opening di bagian tengah belakang dengan resleting. Terus kemudian untuk yang gambar yang berwarna kuning, model yang kedua itu balen ada di dalam, openingnya di bagian sisi dengan resleting Jepang panjang 50 cm dengan ekor resletingnya diarahkan naik.
model yang ketiga, bustier berwarna biru dengan motif polkadot, itu balen dalam, opening atau bukaannya di bagian tengah muka menggunakan resleting khusus untuk bustier. Kemudian pada bagian cup, bagian atasnya cup itu diberikan hiasan lipit-lipit kecil. Untuk yang terakhir, model yang keempat berwarna merah muda, itu bustier dengan potongan kop BH, opening di bagian tengah muka dengan kancing hias dan opening di bagian tengah belakang menggunakan tali. Setelah analisa desain selesai, maka kita siap untuk membuat bustier. Penerapan pembuatan bustier itu meliputi pecah pola, rancangan bahan, rancangan harga, menentukan harga jual, dan proses menjahit bustier. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu pembuatan pola. Kita pertama-tama membuat pola dasarnya terlebih dahulu. Setelah itu kita buat pecah pola sesuai dengan desain yang kita inginkan. Setelah pecah pola selesai, maka kita dapatkan beberapa komponen pola. Yang pertama adalah komponen pola bahan utama, terdiri dari 3 komponen pola depan yang berwarna merah muda dan yang berwarna biru, itu merupakan komponen pola bagian belakang. Selain komponen pola bahan utama, juga kita membuat pola furing. Jadi di sini ada 6 komponen pola bahan furing. Sama seperti bahan utama. Bahan utama ada 6 komponen dan pola bahan furing juga sama, ada 6 komponen. Langkah yang selanjutnya adalah membuat rancangan bahan. Rancangan bahan ini harus dilaksanakan atau harus dilakukan supaya kita bisa merencanakan berapa bahan yang akan kita beli nantinya. Kalau kita tidak melaksanakan kegiatan merancang bahan, nantinya ada kemungkinan bahan yang kita beli itu kurang atau mungkin terlalu banyak. Supaya bahan bisa tepat, maka kita harus membuat rancangan. Dari hasil rancangan bahan yang dibutuhkan, diketahui bahwa untuk membuat bustier itu panjangnya 100 cm dengan lebar kain 150. Setelah kita membuat rancangan bahan, maka langkah yang selanjutnya adalah membuat rancangan harga. Rancangan harga di sini kita buat untuk mengetahui berapa besarnya biaya yang kita keluarkan untuk membuat bustier. Jadi kita harus mengetahui barang apa saja yang perlu kita perlukan atau yang perlu kita belanjakan. Misalnya bahan utama, bahan furing, kemudian kafner, kita butuh juga benang jahit, balen, kop BH. Nah, di sini setelah ditotal semuanya kebutuhannya ada Rp132.500. Ada beberapa dari kita tentunya memiliki jiwa wirausaha. Kita menginginkan apa yang kita hasilkan itu laku untuk kita jual. Nah, untuk itu kita harus bisa menentukan berapa harga jualnya. Lalu bagaimana cara menentukan harga jual? Asumsikan bahwa Anda itu memiliki usaha garment. Anda menginginkan laba 25%, sedangkan dalam 1 minggu Anda ingin menjual 10 basti. Nah, tadi sudah dihitung pada rancangan harga
biaya produksi satu basti itu ada 132.500. Kalau 10 berarti total ada 1.325.000 rupiah. Kemudian dari biaya produksi itu ditambah biaya tetap. Biaya tetap itu apa saja? Ada upah kerja, ada biaya listrik misalnya. Nah, totalnya biaya tetap itu ada 100. Untuk itu total keseluruhan biaya produksi dan biaya tetap kalau ditotal menjadi 1.425.000. Lalu berapa harga jualnya? Nah, ini dapat dihitung dengan cara total biaya tadi kan 1.425.000 rupiah. Jumlah produksinya ada 10. Kemudian biaya per produk berarti kan 142.500. Keuntungan yang diinginkan tadi berapa persen? 25%. Berarti 25% kali 142.500 hasilnya 35.625. Jadi keuntungannya per baju itu 35.625. Jadi didapatkan harga jualnya biaya produksi satu baju ditambah keuntungannya, didapatkan harga jual 178.125 dibulatkan menjadi 180.000 rupiah. Untuk proses menjahit bastir, silahkan menyaksikan video berikut ini. Sekarang kita akan potong pola yang sudah tadi kita tunjukkan. Ini kita menggunakan bahan satin bridal yang kita lipat sesuai dengan seratnya. Oke Mas, kita bisa mulai, kita bisa potong. Mulainya dari mana? Oke. Ini kita butuh kain bridal 1 meter ya. 1 meter, ini pola yang sudah jadi. Kita langsung mulai gitu. Nah, di sini polanya sudah ada angkanya, jadi kita tinggal urutkan aja sesuai dengan angka-angkanya. Itu nanti yang akan kita sambung. Demikian tadi materi tentang pembuatan bustier. Mohon maaf untuk video tidak bisa kami tampilkan secara lengkap karena terkendala jaringan. Untuk itu kalian bisa langsung kunjungi halaman YouTube berikut ini. Terima kasih. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.